Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 8 tentang integral. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari integral. Apa yang dimaksud dengan integral? Integral disebut juga sebagai antiturunan atau antidiferensial. Dengan kata lain, integral merupakan kebalikan dari turunan fungsi. Jika turunan fungsi f(x) adalah f aksen x atau fx menggunakan huruf f kecil, maka integral dari turunan fx dx itu sama dengan fx ditambah c. Dengan keterangannya, fx itu merupakan turunan fungsi, fx menggunakan huruf f besar itu merupakan fungsi asal, lalu dx merupakan variabel integrasi, artinya variabel yang akan diintegralkan pada fungsi tersebut adalah variabel x, sedangkan c itu adalah konstanta, di mana konstanta itu merupakan bilangan real sembarang. Agar kalian lebih memahami maksud dari integral, mari kita kembali mengingat materi sebelumnya tentang turunan fungsi. Misalkan diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x dipangkat 3. Jika kita mencari turunan fungsi fx dengan menggunakan konsep turunan fungsi pada materi sebelumnya, kita dapatkan bahwa untuk materi sebelumnya itu sudah dibahas tentang konsep turunan fungsi. Jadi apabila ada fungsi fx sama dengan x pangkat n, jika kita akan mencari turunannya, maka f aksen x-nya atau turunannya itu bisa dicari dengan rumus n dikali x pangkat n dikurangi 1. Nah, jadi fungsi fx x pangkat 3 ini akan kita turunkan menggunakan rumus ini yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, sehingga turunan fungsi fx ini menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Dari contoh di atas dapat terlihat bahwa fx sama dengan x pangkat 3 itu merupakan fungsi asal. Sedangkan f aksen x atau f menggunakan f kecil x ini sama dengan x pangkat 2 itu merupakan fungsi turunan. Sehingga apabila kita tuliskan dalam bentuk integral seperti yang disebutkan di atas sebelumnya, integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c, maka jika kita masukkan, tadi bisa kita lihat bahwa f kecil x-nya ini atau f aksen x-nya itu adalah 3x kuadrat. Berarti integral dari 3x kuadrat dx itu sama dengan fungsi asalnya, yaitu x pangkat 3. Sehingga bisa kita tulis integral dari 3x kuadrat dx itu sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah fungsi turunan diintegralkan, maka akan menghasilkan atau akan kembali ke bentuk fungsi awalnya. Jadi, pada turunan fungsi, pada video sebelumnya, derajat atau pangkat dari variabel x itu turun 1 derajat. Sedangkan pada integral fungsi, derajat atau pangkat dari variabel x itu naik 1 derajat. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi yang awalnya fungsinya itu x pangkat 3, setelah diturunkan berubah menjadi x pangkat 2, atau yang sebelumnya x pangkat 6 berubah menjadi x pangkat 5 dan seterusnya. Namun pada video kali ini untuk integral fungsi kebalikannya. Variabel x-nya itu
pangkatnya atau derajatnya akan naik 1. Jadi yang awalnya X-nya pangkat 2 nanti akan naik menjadi X pangkat 3, yang awalnya X pangkat 4 akan menjadi X pangkat 5, dan seterusnya. Nah, untuk rumus dari integral fungsi sendiri dinyatakan sebagai jika ada integral K dikali X pangkat N dx sama dengan K per N tambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Dengan keterangannya, K itu merupakan koefisien dari variabel X, sedangkan N itu merupakan pangkat dari variabel X. Agar kalian lebih mudah memahami, silakan kalian simak contoh berikut ini. Tentukan hasil dari integral fungsi berikut. Untuk contoh yang pertama, ada integral X pangkat 4 dx. Nah, pertama ingat rumusnya, rumus yang di slide sebelumnya. Jadi rumus dari integral fungsi itu adalah K per N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Nah, ingat tadi K itu merupakan variabel dari X. Nah, di soal ini X-nya itu pangkat 4. Sedangkan variabelnya itu adalah angka yang di depan X pangkat 4. Karena di sini tidak tertulis angka apapun, sehingga nilai K-nya atau koefisien dari X pangkat 4 itu adalah 1. Sedangkan N ini adalah pangkat dari X-nya. Karena di sini X pangkat 4 berarti nilai N-nya adalah 4. Jadi kita ganti saja nilai K itu menjadi 1 dan nilai N-nya itu menjadi 4. Sehingga menjadi 1 per 4 ditambah 1 dikali X pangkat 4 ditambah 1 plus C. Nah, plus C ini tidak usah kalian ganti angka apapun, karena konstantanya itu merupakan suatu tanda atau simbol bahwa ini merupakan integral tak tentu. Jadi plus C-nya itu tetap kalian tulis plus C saja. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung 1 per 4 tambah 1 itu menjadi 1 per 5 X pangkat 5 ditambah C. Sehingga integral dari X pangkat 4 dx itu sama dengan 1 per 5 X pangkat 5 ditambah C. Contoh selanjutnya, integral 6x kuadrat dx. Sama seperti tadi, kita pakai rumus yang sama, yaitu K per N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Nah, berbeda dari contoh yang pertama, di contoh yang kedua ini ada angka di depan variabel X, yaitu ada angka 6. Jadi angka 6 ini merupakan K. Sedangkan N-nya di sini adalah pangkat dari X-nya, yaitu 2. Sehingga kita ganti K-nya itu menjadi 6 dan N-nya itu menjadi 2. Sehingga 6 per 2 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Kita hitung sehingga menjadi 6 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Nah, kebetulan 6 per 3 itu bisa kita sederhanakan karena 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi bisa kita tulis 2x pangkat 3 ditambah C. Jadi integral dari 6x kuadrat dx itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah C. Contoh selanjutnya yang ketiga ada 2x pangkat 4 dx. Dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya, kita menggunakan rumus integral. Lalu kita masukkan nilai K dan N-nya menjadi 2 per 4 ditambah 1 dikali X pangkat 4 ditambah 1 ditambah C. Sehingga menjadi 2 per 5 X pangkat 5 ditambah C. Nah, karena angka 2 tidak bisa dibagi dengan 5, jadi jawabannya cukup sampai di sini saja. Sehingga integral dari 2X pangkat 4 dx itu sama dengan 2 per 5 X pangkat 5 ditambah C. Selanjutnya, contoh yang keempat, jika fungsinya lebih panjang. Nah, di sini ada integral X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 4
dx. Caranya sama saja seperti tadi. Jadi kalau di 3 contoh sebelumnya itu hanya ada satu suku saja, sedangkan di soal ini ada 3 suku, yaitu ada x pangkat 3, 3x kuadrat, dan 4. Jadi masing-masing itu akan kita integralkan menggunakan rumus yang tadi, sehingga menjadi 1/3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 1 ditambah suku keduanya 3/2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 4x. Nah, kenapa ini bisa jadi 4x? Jadi kalian perhatikan di sini, di soal angka 4 ini tidak memiliki variabel x. Nah, ingat karena integral itu adalah menambahkan pangkat atau derajat dari variabel x, jadi sehingga angka yang sebelumnya tidak memiliki variabel x setelah diintegralkan dia jadi memiliki x pangkat 1, sehingga integral dari 4 itu menjadi 4x ditambah c, tetap kalian tulis. Lalu tinggal kita hitung saja, menjadi 1/4 x pangkat 4 ditambah 3/3 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Nah, di sini 3/3 bisa kita sederhanakan menjadi 1, sehingga hasil akhirnya itu menjadi 1/4 x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Untuk contoh yang terakhir, ada integral 1/3 x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6 dx. Nah, berbeda dari soal sebelumnya, di sini koefisien dari x kuadrat itu merupakan bilangan pecahan, yaitu 1/3. Namun jangan khawatir, untuk mengerjakan soal ini sama saja seperti soal sebelumnya, kita tetap menggunakan rumus k per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Sehingga pertama kita tuliskan dulu secara terpisah angka 1/3. Selanjutnya tinggal dikali, kita gunakan rumus yang tadi, menjadi 1/2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 4/1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1 ditambah 6x ditambah c. Nah, kenapa di sini 1 ditambah 1? Nah, kalian perhatikan di sini untuk 4x, x-nya ini pangkatnya atau derajatnya itu 1. Sehingga jika dimasukkan ke rumus itu menjadi 1 ditambah 1. Nah, lalu kenapa di sini menjadi 6x? Karena di sini angka 6 itu tidak memiliki variabel x, sehingga setelah diintegralkan dia memiliki variabel x berpangkat 1. Nah, selanjutnya kita hitung menjadi 1/3 dikali 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4/2 x pangkat 2 ditambah 6x ditambah c. Nah, selanjutnya ini masih bisa kita sederhanakan. 1/3 dikali 1/3 itu menjadi 1/9 x pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah 6x ditambah c. Oke, sekian untuk video tentang materi integral pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mencatat materi ini pada buku catatan kalian. Jika ada hal yang masih kurang kalian pahami, silakan kalian bertanya melalui chat WhatsApp. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!